Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Saputra dari Prodi Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada pengertian hak dan kewajiban warga negara. Setiap individu sebagai warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjalani kehidupan yang pantas. Namun kenyataannya masih terdapat banyak warga negara yang tidak nyaman dengan kehidupannya. Dalam konteks negara demokrasi, hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Warga negara bebas menuntut haknya, namun juga terikat oleh kewajiban sebagai bagian dari kontrak sosial dengan negara. Selanjutnya ada warga negara. Warga negara merujuk kepada individu-individu yang menetap di suatu negara dan telah diakui oleh sistem hukum negara tersebut sebagai milik negara itu sendiri. Setiap individu sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang secara hukum dijamin sebagai bagian dari kewarganegaraan mereka. Selanjutnya ada hak warga negara. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama ada hak untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Yang selanjutnya ada hak dalam keikutsertaan upaya pembelaan negara. Yang ketiga ada hak beragama. Yang keempat ada hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Dan yang terakhir ada hak mendapat perlindungan. Selanjutnya di sini ada kewajiban warga negara. Kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara Indonesia adalah untuk patuh terhadap hukum dan pemerintah. Selain itu, setiap individu sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk patuh dan mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewajiban warga negara diatur dalam pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mengikuti dan tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur oleh undang-undang dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya. Selanjutnya ada dinamika pelaksanaan hak dan kewajiban. Dinamika berarti adanya perubahan, interaksi, dan perkembangan yang terjadi dalam praktik sehari-hari atau warga negara dan negara. Baik, selanjutnya ada ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban terjadi ketika warga negara lebih menuntut haknya tetapi kurang atau enggan menjalankan kewajibannya. Atau sebaliknya, ketika negara menuntut warga menjalankan kewajiban tapi gagal memenuhi hak-hak dasar mereka. Selanjutnya ada ketimpangan akses terhadap hak. Ketimpangan akses terhadap hak terjadi ketika tidak semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar yang dijamin oleh negara seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan hukum. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor geografis, sosial ekonomi, atau bahkan diskriminasi, budaya, dan politik. Selanjutnya ada kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah menjadi tantangan serius dalam membangun negara hukum yang adil. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum harus dimulai dari pendidikan, keteladanan pejabat publik, penegakan hukum yang konsisten, dan peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Selanjutnya ada tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban. Tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara mencakup banyak aspek, seperti ekonomi, hukum, budaya, teknologi, dan politik. Untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang adil dan seimbang, negara harus menjamin hak secara merata, sementara warga negara harus sadar dan aktif dalam menjalankan kewajibannya. Baik, selanjutnya ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara adil dalam negara yang berasaskan keadilan sosial. Negara harus aktif mengurangi kesenjangan ini melalui redistribusi sumber daya, pembangunan yang merata, dan perlindungan terhadap kelompok miskin dan terpinggirkan. Selanjutnya ada korupsi dan birokrasi lemah.
Korupsi dan birokrasi lemah secara langsung menghambat pelaksanaan hak-hak dasar negara dan secara tidak langsung menyulitkan warga dalam menjalankan kewajiban. Tanpa reformasi, birokrasi, dan pemberantasan korupsi yang tegas, cita-cita keadilan sosial dan negara yang melayani rakyat hanya akan menjadi retorika. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Ya, kesimpulannya di sini adalah hak diartikan sebagai wewenang untuk melakukan sesuatu, hak atas milik atau kepemilikan, dan kuasaan hukum. Kewajiban dapat dijelaskan sebagai satu kewajiban atau kewajiban yang harus dipenuhi. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban ini seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.